Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Oh iya. Habis gue tadi lo pakai pencet gini, gue mau ketawa, soalnya ketawa. Enggak apa-apa. Iya. Natural. Iya. Saya salam lagi ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, enggak. Selamat datang di channel Ojo Dume Series. Kembali bersama saya Didra Rashid Dan saya Om Semar. Dan saya Ki Adek. Iya, Ki Adex, Om Semar sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman yang menonton Semar People juga semua sehat. Amin. Makin sehat, sehat mental, sehat keluarga, finansial dan semuanya. Amin banget. Ini saya sok-sok ceria karena temanya tidak ceria nih. Oh gitu. Karena yang akan kita bahas Ki, Om Semar, ini salah satu jenis makhluk yang kedua setelah Mr. P, yang ku tidak apa ya, tidak suka lah. Gitu. Nyaman lah ya. Gak nyaman lah gitu dari penampakannya. Kita akan membahas Kuyang. Biarin dia nyebut, bukan gue gitu. Kenapa? Iya. Kenapa Om Semar kok tiba-tiba lempar tema ini Om? Jadi Ya. kalau misalnya teman-teman Semar People tahu, sempat viral juga tuh ada penampakan kuyang di daerah Dumai. Jadi sempat ada fotonya, kita bisa lihat di sini nanti. Editor tolong tampilin ya. Tampilin Ya. yang jelas mas ngomongnya. Mulut. Oh iya, mulut. Ntar kita bikin masker. Ya, jadi di sini ada gambarnya. Jadi Ya. terlihat penampakan kuyang dengan jelas banget gitu. Oke. Dan bahkan sempat ditangkap juga. Lalu dia berubah menjadi manusia kembali, dan ketika berubah menjadi manusia dibawa ke kantor polisi. Kok ketawa? Iya, maksudnya Kenapa ke kantor? Harusnya kemana? Coba Om enggak, Semar. iya enggak, maksudnya menjadi lucu aja. Tadi jadi takut, terus kan jadi kayak ke bawah kantor polisi gitu. Karena itu pelaku ilmu hitam kan gitu. Oke. Gitu. Peneror lah. Error juga, iya. Karena sebelum Ki Adis menjelaskan, aku juga nih Ki, maksudnya cerita-cerita tentang kuyang ini lumayan santer memang di sosial media yang aku lihat dan jadi bahan omongan tongkrongan lah. Mulai dari video-video dan bukannya aku tidak menghormati yang lain, cuma dibandingkan yang lain, buat aku ini tuh bikin merindingnya kayak 2 kali lipat gitu. Takut kamu? Iya. Oh tidak, aku tidak takut. Bukan makanan kalian, aku tidak takut. Oke. Jangan takut ya. Wih, udah tuh tadi. Malah ditabrak. Iya, jadi aku tidak salah satu yang tidak nyaman di mata gitu karena penampakan yang ini. Nah, cuman sebelum jauh nih Ki, melihat yang tadi menanggapi peristiwa yang barusan Om Semar ceritakan, sebenarnya kuyang ini jenis apa sih Ki? Makhluk jenis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kuyang ini adalah sejenis siluman ya. Oke. Jenis siluman. Jadi dia adalah bentuk sebuah ilmu yang dilaknat Allah. Jadi saking jeleknya bentuknya, karena memang ini adalah makhluk laknatullah dan juga mengganggu manusia. Itulah makanya banyak nakut-nakutin orang. Ya. Segala macam kayak gitu. Ya. Tapi ini mungkin Om Semar ada Jadi kalau misalnya tambahan? kuyang itu, Ya. kalau aku lihat, kalau dilihat dari fotonya sih aku sempat melihat penampakan ini cuman dengan berbeda nama gitu. Apa? Jadi kayak ini semacam kayak lasik, Oke. semacam kayak leak gitu. Jadi bentuknya kepala dengan isinya yang terburai tanpa badan gitu kan. Nah, yang aku ingin tanyain sebenarnya, mereka tuh jenis apa sih? Maksudnya apakah mereka satu jenis ya. satu genre lah Iya, ya, iya. di musik ya. Tapi Atau beda memang- daerah doang gitu. Atau memang dia mereka yang berbeda gitu. Iya, gimana sih? Kepala si kuyang dan leak itu gimana? Leak. Bentar ya.
nanya dulu. Iya. Saya juga kurang paham validnya. Oke. Silakan nih, Garik. Tapi kan Om Semar nggak ada yang datang. Tetes. Karena situasi hujan, jadi kita menggunakan metode yang unik banget, smart people. Silakan. Agak dipegang aja nggak apa-apa. Di sebelah bawah. Oh ya. Ya. Yang tadi saya dengar itu, saya tanya antara Palasi, Kuyang, dan Leak. Ternyata Kuyang ini adalah bibit kuntilanak. Bibitnya. Iya. Setelah Kuyang ini bertapa selama minimal 300 tahun, dia akan mendapatkan gaun putih. Oke. Sedangkan Palasi adalah bentuk siluman, manusia pengabdi setan, dan dia menjadi siluman. Itu Palasi. Dia manusia. Seperti itu. Tapi kalau Kuyang ini memang bibit Mr. Miski. Dia harus bertapa sekian ratus tahun untuk mendapatkan gaun putih. Oke. Tapi kok pernah ada yang bilang bahwa Kuyang ini adalah orang, gitu. Orang yang hidup, ngelmu, jadi Kuyang. Itu Palasi. Oh, jadi itu ternyata Palasi. Palasi. Jadi kalau Palasi ini adalah makhluk kepala yang terbang seperti Kuyang, tapi tidak menampakkan bagian dalam tubuhnya. Itu Palasi. Itu manusia. Itu manusia. Manusia. Palasi manusia. Kalau Kuyangnya berarti makhluk. Makhluk. Pure makhluk. Kebalik, Om. Oh iya. Pure makhluk. Jadi berarti Boleh dekat. perbedaannya adalah kalau Kuyang makhluk, kalau Palasi dan Leak itu orang, manusia. Leak makhluk. Hanya Palasi aja. Gitu. Jujur ini ternyata buatku sih ini info baru banget. Ternyata Kuyang itu ada bibit dari Miss K. Nah, yang setelah 300 Minimal 300 tahun bertapa, dia untuk mendapatkan jubah putih. Makanya memang yang gue lihat sih Om Ki, penampakan Kuyang ini itu memang kayak mirip Miss K. Set gitu. Loh, memang cuman dia memang diwajibkan oleh tuannya untuk menggoda manusia. Kalau dia sudah mencapai menggoda itu dalam tahap-tahap tertentu, itu akan diberkati oleh pimpinannya, oleh rajanya, jubah, tanpa mereka harus bertapa. Makanya Kuyang itu pasti dibekali dengan ilmu gendam. Artinya ilmu apa? Jadi Gendam itu apa? kalau ada manusia yang diputeri, dikelilingi oleh Kuyang itu akan tertidur. Dia menggendam dan seperti ilmu apa ya namanya ya, membuat orang tidur itu, seperti itu. Oh, kayak misalnya hipnotis gitu kan? Seperti itu. Bangun. Oh iya. Notis sendiri tadi. Betul. Notis sendiri saya. Oke, seperti itu Ki ya. Iya. Tapi mengingat kejadian yang tadi Om Semar ceritakan, nah itu kok bukan Kuyang. berarti itu bukan Kuyang dong? Kok Itu Palasi. soalnya bisa ditangkap? Bisa ditangkap. Badannya pasti ada. Badannya ditinggal. Berarti ini menjadi Jadi perbedaan, ada beda. Jadi sebuah info buat kita bahwa mulai tadi itu yang ditangkap itu bukan Kuyang, Palasi. Itu Palasi. Itu ilmu ya. Iya. Berarti bisa dibilang juga Kuyang adalah Miske dalam masa Proses. magang. Betul. Kurang lebih itu. Karena setiap makhluk itu, maaf saya potong, setiap makhluk itu dia harus
bertahap untuk mencapai ketingkatan yang tertinggi. Iya. Makin dia banyak menggoda manusia, makin dia menyesatkan manusia, Iya. kedudukannya akan makin tinggi di kalangan mereka. Ini menarik. Kenapa? Kenapa? Karena makhluk halus aja mengalami proses untuk dapat jabatan. Masa kita menolong masa kita nggak mau lalu baik ganteng? Ya, karena beda topinya. Hah? Topinya beda. Lah ini topi pemuka agama. Nggak, maksud saya ya mereka aja pakai proses. Masa kita nggak mau selalu lewatin proses ya? Betul. Jangan nambah follower. Jangan nambah follower. Pelan semua. Jangan beli follower. Jangan beli follower. Organik lah. Organik seperti kita. Iya. Tiba-tiba 15.000 kelimpungan. Kaget. Makanya doakan, mohon doanya. Jadi infonya seperti itu dari Kiadex. Om Semar ada yang mau belum terjawabkan nggak nih masalah Kuyang dan Palasi? Nggak, jadi emang ada info baru dari Kiadex tadi ada mengenai apa ya? Yang benar adalah itu bukan Kuyang. Betul. Palasi. Palasi. Ya. Jadi karena memang selama ini yang aku lihat memang anak-anak tuh susah membedakan tuh Mas Didra Iya. antara Palasi, leak, dan Kuyang itu karena bentuknya sama. Jadi Betul. ada menjuntai Iya. Iya. terbang itu. Fungsinya beda. Oh, Kita belum bahas nih. oke fungsi. Fungsinya apa? Jadi kalau palasi ini adalah yang saya bilang adalah bentuk siluman, Ya. manusia yang berkolaborasi dengan jin laknatullah sehingga dia mengadopsi ilmu yang sangat dilaknat dan dia menjadi palasi. Itu biasanya kalau di kampung-kampung Sumatera itu dia ngincer bayi-bayi yang masih merah Itu Palasi di bawah 1 tahun, betul. Oke. Dia di atas pohon mantau sore, dipantau, oh itu korban saya. Nanti malam saya sedot. Nyedotnya bukan digigit, tapi dari jauh aja cukup. Nanti si bayi tersebut, mohon ibu-ibu hati-hati. Nah, gimana Ki? Itu agak kemerah-merahan atau kebiru-biruan ya di bagian kepala. Itu berarti udah kena. Oleh Kuyang. Palasi. Yang diincer bayi umur berapa tuh? Di bawah 1 tahun. Nah gimana Ki? Ini aku langsung aja karena istriku lagi hamil nih kebetulan nih. Maksudku, apakah kan ada pernah dengar pakai peniti, ditaruh di bantal atau gimana? Nah, cara biar melindungi bayi kita, keturunan kita, dan saudara kita semua itu. Dari palasi tadi. Iya. Insya Allah dengan lada. Lada. Betul. Jadi si palasi ini takut. Tadi saya dikasih tahu lada dan pecahan beling. Taruh di mana tuh Kiadex? Ya kalau misalnya ada bayi ya ditaruh di pinggirnya mungkin ya. Kertas ada lada, ada pecahan beling. Dia akan menolak. Tapi gini Ki, pasti teman-teman ada yang berpikiran, wah musik dong Ki, kita buang-buang ituan begini. Bukan doa aja udah cukup gitu. Gimana tuh Ki? Ini kalau masalah agama, Ya. masalah musyrik dan enggak. Musyriknya sama siapa? Kita percaya sama lada atau percaya sama beling. Kita kan cuman ingin membentengi dengan cara seperti itu. Sebagai media aja. Betul, Kita cuman sama media Allah, aja. tetap namanya media. Media. Nggak ada hal musyriknya, Ya, saya jadi jamin. kita luruskan niat nih sama-sama. Betul. Yaitu medianya lewat itu, tetap kita mintanya ke Allah Subhanahu wa taala Iya, gitu. tetap Ki. itu. Iya, tetap. Karena juga ada ini ya. Tadi kita sempat ngobrol ya, Om Temar. Beliau-beliau ini nih makhluk ini suka keliling. Itu kan tadi Kiadex baru ngomongin fungsinya si Palasi. Betul. Kuyang bagaimana Ki? Yang tadi pasti dia bilang keliling Ngapain keliling? untuk mencapai ketingkatan. Menakut-nakuti itu. Betul. Yang saya bilang tadi, kalau dia nggak perlu dia harus bertapa sampai minimal 300 tahun, dia harus menggodok manusia. Sampai sepemimpin ngeliat, oh kamu udah layak. Oke, kamu dapat jubah. Jubah putih seperti ini, nemplok di pohon, Seperti ini merinding. terbang, Iya. segala macam. Baju lu pas putih soalnya. Iya, karena Pas miliknya. betul. Lanjut Ki. Ya seperti itu. Oke, emang keliling dia emang. Jadi hampir sama kayak film Monster Inc ya. Ada Ki. Jadi film Monster Inc itu jadi kayak mengenai makhluk-makhluk gitu yang harus mendapatkan tingkat tertentu dengan cara-cara menakut-nakuti
anak kecil. Oh iya. Sampai tingkat tertentu, Iya. baru kita berubah, Iya. berubah menjadi lebih baik. Kalau si kuyang ini tidak bisa menakut-nakutin orang, mempengaruhi orang, dihukum mati. Ya nggak ada gunanya. Untuk apa jadi setan kalau nggak berguna? Tuh kan ketampar lagi kita. Setan aja berguna. Kita aja harus berguna. Harus berguna. Gitu mereka aja punya job desk, masa Iya. kita juga. Karena ibadahnya mereka itu adalah menggoda manusia. Manusia. Itu. Oke. Itu ibadahnya mereka. Ki, ini mendadak dingin apa karena baru hujan atau Enggak, memang ini tadi barusan aku juga pengen ngomong dari tadi tuh selalu ada yang bisik-bisikin dari belakang sini. apa apa? Nah, jadi ada yang minta ini disebut sih kayak di belakang ini. Ini boleh nggak disebut nih siapa nih Ki di belakang saya nih Ki? Tadi yang dari pertama karena saya kurang informasi mengenai kuyang dan palasit, saya coba minta sedikit masukan dari makhluk astral, kira-kira validnya seperti apa yang tadi saya ceritakan. Nah itu dia, Ya. Kenapa Ki? Enggak tadi. itu Kayak makhluknya. Tangannya gerak sendiri gitu. Oke. Iya apa Ki? Maksudnya boleh nggak Ki? Tadi Om Semar nanya, boleh disebut nggak? Maaf, nggak. Dia boleh? nggak mau. Oke. Dia nggak mau. Tapi kok ke info ke Om Semar minta disebut? Enggak, ini makanya siapa yang Oh nggak boleh sebut ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Siap. Karena mungkin Smart People, aku merinding. Smart People mungkin banyak yang sudah pernah lihat channel lainnya, karena banyak info-info yang Jadek dapat, Om Semar, aku, tim, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tetap ada attitude-nya ya Ki, ada tata Betul. krama ya Ki ya. Ojo Dume. Ojo Dume. Ojo Ada Dume. lagi? Ah? Pertanyaan lain? Enggak ada Ki. Kayaknya udah dulu ya. Terima kasih. Nggak, tadi dia nanya, ada lagi nggak mau ditanyakan tentang Nggak, kuyang? Kian. Gitu loh. Oh. Ya, Dek. Ya Ki, udah Ki. Ya, udah. Kita sudah, terima kasih. Makasih. Udah. Terima Terima kasih. kasih. Siapa Oke. nggak tahu isinya siapa? Terima kasih semuanya. Apa sih saya udah mulai karuan. Oke, tetap lucu. Saya harus tetap lucu di sini. Lucu dong. Nggak boleh ikut-ikut merasa. Itu energi dua orang ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menanyakan tentang hal ini juga. Mungkin yang banyak yang penasaran juga. Ya. Semoga terjawab. Semoga bisa menjadi bahan referensi kalian. Mungkin ada yang mau skripsi tentang koyang, kita nggak tahu. Ya nggak tahu. Ada yang mau bikin film, banyak kan bukan film inspirasi. mungkin. Oke. Bisa jadi. Dan teman-teman yang ada cerita seru atau mungkin mau komenin tema kita hari ini dan tema sebelumnya, boleh di follow Instagram kita di @ojodumeseries, dan juga di YouTube juga ada, dan TikTok juga ada satu video. Iya dong. Kita nambah lagi dong. Nanti akan nambah lagi kan. Apakah kita akan perjalanan kemana? Silakan komen di bawah, di subscribe, nyalakan lonceng-loncengnya. Terima kasih. Saya sudah mulai gerah. Akhir kata, mohon maaf lahir batin. Saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto liat benora kualat, noto rosso benora ciloko, noto pola benora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi.